Kalau nggak punya tong, kita bisa pakai plastik untuk nyimpen dan buat pakan fermentasi ataupun silase ini. Jadi nggak ada alasan ya teman-teman untuk kita nggak punya stok pakan, biar kita beternak itu enjoy dan mudah. Karena dengan demikian ternaknya bisa sehat, ternaknya anteng, orangnya pun pastinya akan semakin sejahtera. Selamat siang teman-teman peternak seluruh Indonesia. Siang ini kita jumpa lagi di kandang Padepokan Sugaluh Farm. Siang ini saya mau memberikan pakan fermentasi yang kapan hari pernah saya review cara pembuatannya. Kita buktikan hari ini, kita kasihkan ke kambing dan domba. Nanti kita lihat tingkat kesukaannya, tingkat palatabilitasnya seperti apa. Pastinya tidak semuanya nanti akan lahap. Mungkin nanti ada beberapa kambing yang kurang suka karena kurang terbiasa. Nah, banyak yang nanya sebenarnya perbedaan fermentasi dan silase itu apa? Perbedaannya hanya di penambahan probiotik ya teman-teman. Jadi kalau fermentasi itu pengawetan hijauan pakan dengan penambahan probiotik sebagai pembantu proses fermentasinya atau proses penguraiannya. Sedangkan silase proses pengawetan hijauan pakan secara alami tanpa penambahan probiotik. Nah, biasanya silase ini dia hanya hijauan saja yang dimasukkan ke wadah kedap udara. Jadi kalau ditanya perbedaan, biasanya fermentasi kandungannya lebih lengkap karena di proses fermentasi itu nanti ada penambahan dedak, konsentrat, dan yang paling utama probiotik itu. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan perbedaan antara silase dan pakan fermentasi. Mari kita review pemberian pakan terhadap kambing di kandang kita. Ini merupakan bank pakan yang ada di kandang Sugaluh Farm. Jadi kita buatnya tidak langsung serentak ya, karena keterbatasan waktu juga. Jadi biasanya kita itu buat sehari 2, 1 hari 3 tong. Ini yang kita buat yang terbaru, yang bulan Juni kemarin. Ini yang 13 Maret. Jadi siang ini mau kita kasihkan pakan fermentasi. Bagaimana nanti kambing ada yang suka atau yang tidak, nanti kita lihat bareng-bareng. Mari kita buka hasilnya. Buka tutupnya, di bagian pinggir itu bersih ya. Biasanya kalau nggak jadi itu banyak belatung. Nah, ini di bagian atas kita ratakan dengan dedak untuk menyerap kadar air. Nah, ini bisa kita lihat bersama. Biasanya yang jadi itu dia tidak basah dan baunya harum, bau khas tape gitu. Bisa kita lihat bersama, baunya harum sekali ya, dan tidak ada kita lihat belatung sedikit pun ataupun jamur. Ini menandakan proses fermentasinya berjalan sempurna. Maka nanti kambing akan sangat lahap. Meskipun beberapa yang tidak terbiasa biasanya perlu adaptasi. Tidak langsung lahap seperti yang sudah sering kita kasih pakan fermentasi. Perlu kita ajarin pelan-pelan memang. Manfaat kita punya pakan fermentasi ini sangat banyak ya. Karena memang tujuan kita membuat pakan fermentasi itu untuk cadangan pakan. Jadi sesekali kita ada kegiatan yang tidak memungkinkan kita untuk ngarit, kita tidak kewalahan. Kita tinggal buka tong seperti ini, kurang dari waktu 5 menit
prosesi pemberian pakan kambing sudah aman. Beda halnya kalau kita tidak punya bank pakan, makanya sangat penting untuk kita peternak, entah itu skala kecil ataupun skala besar, memiliki bank pakan dalam bentuk silase ataupun pakan fermentasi. Ini sangat penting sekali. Banyak teman-teman yang nanya gini, fermentasi itu bagus nggak atau aman nggak untuk kambing yang sedang hamil ataupun untuk breeding. Selama ini, karena kebetulan di kandang kita tidak full fermentasi ya. Kalau keseharian memang keseringan pakan hijauan segar. Cuma sudah saya buktikan sendiri, tak kasihkan ke indukan yang bunting tua, itu nggak ada masalah ya. Jadi persalinannya tetap lancar, artinya tidak ada sedikit pun membahayakan kepada ternak. Tapi memang pemberiannya tidak full, karena pakan fermentasi ini saya buat hanya untuk penyimpanan makanan, penyimpanan pakan untuk ternak yang nantinya bisa saya manfaatkan ketika musim kemarau panjang, atau enggak seperti hari ini, hari raya Idul Adha, saya enggak perlu ngarit, cukup tinggal buka tong. Masalah kambing aman, masalah pemberian pakan kambing aman. Beda halnya ketika saya enggak punya stok pakan, cadangan pakan, maka dengan kapasitas kambing yang ada di kandang hari ini kurang lebih 50 ekor, saya harus bingung ngarit atau enggak. Misalnya enggak perlu ngarit hari ini, kemarin harusnya saya sudah ngarit banyak, dan itu perlu tenaga ekstra. Karena kebetulan saya ada banyak cadangan pakan, makanya meskipun hari raya kita enggak gopoh, saya tetap bisa sholat id, sholat Idul Adha dengan normal ya, tidak perlu kepikiran kambing di belakang nggak bisa makan, tidak, karena semuanya sudah tersiapkan. Sama kayak kapan hari pernah ada acara di rumah itu, acara maintenance selama 3 hari berturut-turut, saya nggak ngarit memang, dan pakan kambing tetap aman karena stok simpanan pakan kita memadai. Jadi ayo semangat nabung pakan ya teman-teman. Saya ingetin sekali lagi, apalagi ini sudah mau masuk musim kemarau, di mana biasanya para peternak itu sering kesulitan pakan ya. Kalau nggak punya tong, kita bisa pakai plastik untuk nyimpen dan buat pakan fermentasi ataupun silase ini. Jadi nggak ada alasan ya teman-teman untuk kita nggak punya stok pakan. Biar kita beternak itu enjoy dan mudah, karena dengan demikian ternaknya bisa sehat, ternaknya anteng, orangnya pun pastinya akan semakin sejahtera. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sharingkan terkait pakan fermentasi ataupun pakan silase. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para peternak seluruh Indonesia.